Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matil iman wal islam. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. ثم الحمد لله الذي جعل شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. اللهم صل وسلم وبارك على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Qala Allah Ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ard u'iddat lil muttaqin alladhina yunfiquna fis sarra'i wad dharra'i wal kadhibina al ghayza wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Sadaqallahul Azim. Allahumma arhamna bil Quran. Bapak Ibu yang saya hormati, hadirin hadirat jamaah salat Isya dan tarawih yang insyaallah mudah-mudahan Allah rahmati dan berkahi kita semua. Alhamdulillah, kita bersyukur malam hari ini, malam yang ke-13 atau mungkin ada yang sudah ke-14, kita kembali bisa hadir bersama-sama berkumpul di Masjid Kebanggaan yang kita cintai ini dalam rangka menghidupkan malam-malam Ramadan, sekaligus kita membuktikan kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kalau ada seseorang yang mencintai seseorang, pasti dia akan melakukan sesuatu yang disenangi orang yang dicintainya. Bapak cinta sama istri tak? Maka kalau cinta, pasti apa yang dia suka istri tak, pasti kita kerja. Saya dulu Pak tidak suka makan ikan, tapi karena istri saya orang yang suka makan ikan, maka setelah menikah saya berusaha makan ikan. Sekarang saya tidak mau lagi makan kecuali ada ikan. Kenapa? Karena kecintaan yang mendorong kita untuk melakukan apa yang dicintai, apa yang disukai orang yang kita cintai. Termasuk apa yang kita lakukan malam hari ini. Kenapa kita mau bercapek-capek sampai melaksanakan sholat tarawih 8 atau 23 rakaat? Kenapa? Karena kita cinta sama Allah Ta'ala, kita cinta sama Ramadan yang selalu kita nantikan. Kalau bukan karena dasar kecintaan Pak, tidak mungkin kita bisa istiqomah sampai hari yang ke-13 ini. Saya tadi malam ceramah di Makassar, sudah mulai banyak berkurang jamaah di masjid. Alhamdulillah saya ke Sidrap malam ini, ibu-ibu hampir full sampai ke belakang. Mudah-mudahan ini istiqomah. Malam ini malam 13, mudah-mudahan begini juga nanti malam 23. Bahkan sampai selesai. Saya nonton siaran langsung Masjidil Haram tadi malam. Saya lihat Pak, di sekitar Ka'bah itu masih sepi. Tapi tunggu nanti menjelang Ramadan habis, Masjidil Haram akan membludak jamaah. Jadi kalau di Tanah Suci itu semakin awal Ramadan sedikit orang, tapi semakin mau habis semakin ramai jamaah. Itu di Tanah Suci, beda di tanah air. Ya. Kalau di tanah air semakin mau habis Ramadan,
Habis itu orang. Tapi tolong Bapak Ibu, ada satu pertanyaan saya, mudah-mudahan ada yang bisa jawab. Saya kalau ceramah di Makassar malam 23, malam 24, itu jamaah sudah sepi. Biasa saya tanya jamaah, saya tanya pengurus masjid, mana semua jamaah tak? Dia bilang banyak nih pulang kampung Ustaz. Oh. Begitu saya ke Pindrang, ke Wajo, ke Polman, di malam 26, 27, saya lihat sepi juga jamaah. Kutanya pengurusnya, mana semua jamaah tak? Dia bilang pergi semua di kota. Jadi siapa tahu ada yang bisa jawab, kira-kira kemana ini jamaah? Orang kota bilang ada di kampung, orang kampung bilang ada di kota. Jadi di mana kira-kira dia tak sangku ini jamaah? Mudah-mudahan yang suka tak sangku itu tidak datang ini malam. Karena yang datang ini malam insya Allah akan istiqomah dari awal hingga akhir Ramadan. Saya Bapak Ibu yang saya hormati, mempelajari karakter orang Sulawesi Selatan, apalagi secara umum orang Indonesia, sifatnya itu gampang bosan, banyak rindu-rindu palsu, selalu natunggu kapan Ramadan, tapi begitu datang Ramadan dia tidak bisa maksimal ibadah di dalam. Ada istilahnya anak muda tak sekarang, lama tidak ketemu, sekali ketemu tidak lama. Lama dia tunggu, kapan, begitu dia dapati, tidak bisa lama-lama bersama dengan Ramadan. Itu karakter orang Sulawesi Selatan. Gampang bosan. Yang saya khawatirkan kalau kebosanan ini ada pada Ramadan, rugilah orang itu. Saya ingat dulu Pak, mungkin Bapak Ibu masih ingat dulu, saya tidak tahu bagaimana kondisinya kalau di Sidrap, tapi di Makassar Pak, tahun 2019 waktu Corona, saya orang yang begitu dapat surat edaran dari Wali Kota Makassar, bahwa selama Ramadan masjid tidak boleh dipakai tarawih. Saya langsung bilang sama pengurus masjidku, tutup masjid Takwang karena kita punya masjid di pinggir jalan poros. Kemungkinan banyak orang singgah dan kita tidak tahu dia bawa virus atau tidak. 2019 Pak, kita belum tahu bagaimana modelnya itu corona. Masih takut-takut tak? Saya tutup. Hasilnya, setiap hari rumahku di demo. Ada bibi lagi saya, Ustaz tidak tahu diri. Apa ini Ustaz ini? Ustaz apa itu? Lebih takut sama corona daripada sama Allah Ta'ala. Habis saya dimaki-maki Pak. Besok lagi datang lagi, lusa datang lagi. Dia suruh buka masjid, murka Allah kalau ditutup Ustaz. 1 minggu saya diron-ron Pak untuk buka. Begitu saya buka tidak ada yang datang. Inilah tipikalnya karakternya orang Sulawesi Selatan. Papa buka, kenapa ditutup? Kenapa ditutup? Begitu ditutup, dia tidak manfaatkan untuk berjamaah. Kapan Ramadan? Kapan Ramadan? Tapi begitu dapat Ramadan, berapa hari dia bisa aktif? Coba Bapak Ibu tahu, tak bandingkan nih malam ketiga dengan malam 13. Weh, di belakang mana semua ini penghuninya ini di belakang. Malam ketiga mungkin sampai di belakang. Ya Pak. Coba ini malam. Mana semua itu yang bilang mana Ramadan, mana Ramadan. Lamanya itu puasa, lamanya puasa. Sampai biar sidang isbat juga nak curigai. Itu mina sidang isbat kebanyak anggarannya, lamanya. Langsung saja tentukan. Begitu ditentukan hanya bisa bertahan sampai 12 hari. Selebihnya nak kena dimuntabir, mundur tanpa berita. Inilah tipikal orang
Sulawesi Selatan, Pak. Mudah-mudahan kita, ya kalau ada yang alhamdulillah bisa bertahan sampai akhir, berarti kita salah satu dari bukan yang saya maksud. Ya. Makanya saya perhatikan, Pak, apa yang membuat sebahagian orang hari ini kemudian rela meninggalkan Ramadannya. Satu, ternyata, Pak, mereka sibuk mempersiapkan diri untuk satu hari yang disebut dengan hari raya Idul Fitri. Padahal di hari raya, kalau kita lebaran, Allah, Nabi Muhammad bahkan tidak pernah sabdakan bahwa kalau kau lebaran diampuni dosa-dosamu yang telah lalu. Tidak dikatakan barang siapa yang sholat di hari raya Idul Fitri, ghufira lahu ma taqaddama min zambi, diampuni dosanya yang telah lalu. Tidak ada hadisnya begitu, Pak. Yang ada siapa yang beribadah sepuasa di bulan Ramadan dengan penuh keimanan dan pengharapan, ghufira lahu ma taqaddama min zambi, diampuni dosanya yang telah lalu. Tapi kenapa banyak orang yang justru dia persiapkan Idul Fitrinya, tapi dia sia-siakan Ramadannya? Padahal ampunan besar ada di Ramadan, rahmat ada di Ramadan, pembebasan dari api neraka ada di Ramadan. Saya ingat, Pak, waktu buka puasa pertama di Makassar, di BTP, saya waktu itu buka puasa. Hari pertama, Pak, saya diundang ceramah buka. Ada anak muda di sebelah saya. Begitu dia minum buka puasa, selesai dia minum, apa dia bilang? Alhamdulillah, lagi 29 hari lebaran. Coba. Padahal baru ke satu puasanya, di kepalanya sudah ada lebaran. Inilah yang saya maksudkan orang-orang rugi, karena dia, mohon maaf, hanya mengincar lebarannya, tapi tidak memperbaiki Ramadannya. Tidak mungkin kita bisa dapat kebaikan, catatan yang baik di akhir Ramadan kalau kita tidak perbaiki Ramadan ini. Ibarat kalau sekolah kita, itu lebaran, terima rapor. Ini Ramadan, ujiannya, rapor apa mau diterima kalau tidak pernah ikut ujian. Iya. Makanya ada satu angan-angan saya, Pak. Ini pikiran saya sendiri ini. Seandainya bisa, mau saya, Pak, mestinya yang lebaran, yang berhak lebaran adalah kita-kita ini yang berjuang dari awal sampai akhir, Bos. Betul, Pak? Iya. Itu yang sudah mulai mundur-mundur. Jangan mau kau dekat-dekat kau lebaran, tidak ada hakmu di situ. Kita setengah mati berjuang antara lapar dengan mengantuk di waktu sahur, antara capek dengan mau ibadah di waktu tarawih. Kita berjuang sampai akhir, tiba-tiba kau yang cuma tarawihnya 10 mau juga berlebaran. Orang Makassar bilang koren. Iya tuh. Makanya kan di akhir Ramadan disebut itu, Pak, minal aidina wal faizin. Ma makna al-faizin? Apa maknanya al-faizin? Kemenangan. Ya, yang berhak menjadi pemenang, yang berjuang. Berjuang dari awal sampai akhir. Makanya ada ulama mengatakan, kalau kau mau lihat orang Islam, lihatlah saat lebaran. Tapi kalau kau mau lihat orang yang beriman, lihatlah saat sholat subuh. Karena lebaran, Pak, orang malas sembahyang, orang malas beribadah, ada semua kumpul itu di hari raya. Tapi sholat subuh berjamaah belum tentu, Pak, bisa bertahan. Walaupun Ramadan, hanya berapa yang bertahan sampai garis finish. Makanya saya kadang biasa bilang, tapi itulah rahman dan rahimnya Allah Ta'ala, Pak. Mau banyak ibadahmu, tidak ada ibadahmu. Kalau lebaran sini semua kau saya kasih, kau semua bagi-bagianmu. Ya, begitulah jadinya, Pak. Kita lihat kalau akhir Ramadan justru yang paling besar takbirannya, paling banyak kalanya. Ditanya, berapa kalamu? Dia bilang 3 ji, 3 minggu. 3 minggu. Paling banyak baju barunya 4 di tarawih.
Ibu, tanya ibu, cair nih gaji tadi toh? Cair nih, tanggal 2 ini. Cair nih THR juga kayaknya. Belum. Karena ada kudengar pengumuman itu, menteri siapa itu bilang THR akan dibagikan 2 minggu sebelum Lebaran. Belum tiba? Oh belum, sabar Ki kalau begitu. Mengapa Allah Pak ini akhir? Nanti kita masih ada subuh lagi. Mengapa Allah meletakkan besarnya pahala, kental-kentalnya pahala Allah letakkan di akhir Ramadan? Karena Allah tahu Pak, yang bisa bertahan sampai akhir orang yang betul pernah berjuang. Makanya Lailatul Qadar turun di akhir Ramadan, Quran turun di akhir Ramadan. Pembebasan dari neraka kata Nabi kan, itu di 10 akhir Ramadan. Karena Allah tahu yang paling kencang keimanannya adalah orang yang bisa bertahan sampai akhir Ramadan. Makanya rugi rasanya kalau hanya gara-gara keperluan Lebaran kita kemudian menyanyiakan Ramadan. Banyak nih ibu-ibu Pak rela tinggalkan Sidrap ke Makassar demi cari baju baru sehingga tidak tarawih. Bukan ibu-ibu di sini, bukan. Yang di sana iya. Iya. Banyak bapak-bapak rela tidak tarawih ke masjid di akhir Ramadan. Gara-gara apa? Sibuk macet rumahnya. Padahal bisa semua itu dilakukan sebelum puasa. Kenapa mesti selalu menjelang Lebaran sehingga rusak itu akhir Ramadan? Ya, kalau perlu itu ibu-ibu cari baju baru sebelum puasa. Kalau cari baju baru menjelang Lebaran banyak kembarnya. Kalau perlu ibu-ibu bikin memang mati kue sebelum puasa. Ada tuh kue kering biasa di toples, itu kan biasa ambil waktu itu, bikin sebelum puasa. Tidak rusak itu, tidak wari Bu. Tidak. Tidak ada itu kue kering basi, tahan sampai 6 bulan, bisa dipakai Idul Adha. Nah bilang si lagi ibu kalau cepat kak bikin kue Ustaz, habisi nanti. Kalau suami tak dihabisi, biar. Ini ibu-ibu terlalu banyak yang kejam. Begitu jadi kuenya nalaran, suaminya coba, yang kasihkan yang hangus. Itu bapak yang ketawa korbannya. Dia bilang, Bapak, tak coba saya itu Pak, manis jika itu. Gimana mau manis? Anu hangus. Kalau perlu, ibu-ibu bikin memang makin merasa. Tidak basi Pak, taruh di kulkas sampai jadi es. Nanti Lebaran tanpa nasi. Maksud saya Pak, ini motivasi bagi kita bahwa bayangkan kue, baju Lebaran, rasa, semua makanan itu urusan duniawi. Masa hanya gara-gara itu rusak akhir Ramadan tak? Padahal di akhir Ramadan kental-kentalnya pahala. Nggak usahlah diurusi itu. Banyak kok, saya perhatikan Pak Ibu, banyak orang yang lengkap kuenya, lengkap makanannya, lengkap baju barunya, tapi tidak pernah alpa di masjid tarawih, tidak pernah makalla puasa. Kenapa? Karena dia bisa atur waktunya, tidak dikumpulkan di satu waktu. Sama kadang ini biasa saya soroti ibu-ibu, kalau dengar ceramah begini, cepat iman noko-noko, lamanya itu Ustaz bicara di atas. Tapi kalau di rumahnya duduk ikat burasa sampai pagi, tidak ada sakitnya lututnya. Tapi kalau duduk dengar ceramah, cepat iman lalu. Tapi saya tidak lama Pak, karena ini tarawih. Kata guru saya itu, biar bagus bagaimana ceramahmu, berhenti ku ceramah kalau ada orang lebih dari 3 kali naroba posisi dulunya. Ya. Banyak nih kuliah ini pijit di kakinya itu saya bilang. Bapak nak peluk ni lagi lututnya. Ya. Akhirnya Bapak Ibu pesannya MC 30 menit na lewat nih. Saya berpesan sekali 15 menit.
Saya berpesan sekali lagi Pak, jaga keistiqomahan Pak. Ayo, mulai dari 3-4 sab saya lihat tadi sholat, jaga ini Pak, jangan ada yang kendor. Pun kalau ada bapak-bapak, ibu-ibu yang mau berniat mungkin ke Makassar atau ke daerah lain dalam waktu dekat, di sana Ki, jaga itu tarawih Pak. Karena ini Pak Bu, tarawih itu tidak ada di luar Ramadan. Tarawih tidak ada di luar Ramadan. Makanya saya kalau di Makassar ditelepon Pak untuk ceramah takziah sesudah tarawih, biasa itu tuan rumah bilang, Ustaz sudah ki ceramah, jangan maki tarawih, langsung maki ke sini ceramah takziah. Saya bilang tidak mau Kak. Lebih bagus kau cari ustaz lain. Saya bisa ceramah takziah di luar Ramadan, tapi saya tidak bisa sholat tarawih di luar Ramadan. Jaga itu, konsisten Pak, jaga. Insya Allah kalau kita mampu menjaga ya ini, maka kita lah sebenarnya orang yang berhak dikatakan orang yang al-faizin, orang yang menang, orang yang lahir seperti baru lahir dari rahim ibunya bersih tanpa dosa, bahkan diberikan gelar oleh Allah Subhanahu wa taala la'allakum tattaqun, sebagai orang-orang yang bertakwa karena mampu menjaga keistiqomahan. Ingat, istiqomah itu berat. Pasti banyak Pak godaannya. Makanya menjaga. Ini malam 12. 1 sampai 10 setan yang ganggu kita masih tak 2 balot, 3 balot, 4 balot. Mulai kemarin malam 11 ganti shift. Setan tak Pak, mulai ini 2 bunga, 3 bunga. Itu yang goda ke setiap hari. Nanti mulai malam 21 sampai akhir yang jaga itu setan bintang 1, bintang 2 sampai bintang 7. Makanya semakin mau habis, semakin sulit kita istiqomah. Makanya istiqomah itu berat Pak, istiqomah itu susah. Kalau mau yang ringan-ringan bukan istiqomah namanya, tapi istirahat. Ya, akhirnya sekali lagi mari kita tetap semangati diri kita. Tidak usah kita peduli teman-teman atau keluarga yang sudah mulai mundur sedikit demi sedikit menghiraukan Ramadan, tapi kita yang semangat, jaga semangat Pak. Tetap selalu berdoa di setiap habis sholat tarawih. Mudah-mudahan ya Allah besok dikasih lagi kesempatan untuk tarawih, besok dan seterusnya sampai menyelesaikan Ramadan dengan sempurna. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan manfaat. Insya Allah kita akan lanjutkan nanti subuh. Mudah-mudahan terima kasih atas segala perhatian tak. Adanallahu wa iyyakum ajma'in. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Allahumma salli ala nuril anwar وسر الأسرار وترياك الأبيار ومفتاح الباب السار سيدنا ومولانا محمد المختار وآله أطهار وأصحابه الأخيار عدد نعم الله وإفضاله. أصبحنا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا وبعده. قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وتزودوا فإن خير الزاد التقوى wattaquni ya ulil albab. Shadaqallahul azim. Allahumma arhamna bil Quran. Bapak Ibu yang saya hormati, seluruh jamaah subuh yang mudah-mudahan Allah rahmati, berkahi kita semua. Alhamdulillah, kita kembali bersyukur kepada Allah oleh karena di subuh yang berbahagia ini
kita kembali bisa menyisihkan waktu kita untuk sama-sama duduk, bertafakkur, bermajelis, yang dimana Allah Subhanahu wa Ta'ala menyampaikan bahwa duduk mendengarkan ceramah itu pahalanya lebih besar. Saya tidak katakan sama, tapi lebih besar daripada sholat sunat 1000 rakaat. Berarti duduk kita beberapa menit di tempat ini, Pak Ibu, itu pahalanya sama dengan kita sholat sunat 2 rakaat di Masjid Nabawi. Karena Nabi menyampaikan sholat sunat 2 rakaat di Masjid Nabawi pahalanya sama dengan kita sholat sunat 1000 rakaat di masjid lain kecuali Masjidil Haram dan Masjidil Aqsa. Yang kedua, Nabi menyampaikan siapa yang mendatangi majelis ilmu, maka malaikat itu bersop-sop ke langit dan menyebut-nyebut nama orang yang hadir di majelis itu sambil mendoakannya. Jadi subuh hari ini kita duduk beberapa menit, malaikat mendoakan kita. Yang berikutnya, orang yang niatnya datang untuk bermajelis, maka setiap langkah kaki kanannya diangkat 1 derajat, diberikan 1 pahala, dan setiap langkah kaki kirinya dikurangi 1 dosanya. Berarti alhamdulillah Pak, yang paling banyak pahala dapat subuh hari ini penceramah. Karena yang paling jauh tinggal kayaknya saya dari Makassar. Makanya semakin kita bersusah payah untuk melakukan kebaikan, kita misalnya berjalan menuju majelis-majelis ilmu, semakin besar pahala yang kita dapatkan. Maka mudah-mudahan duduk-duduk kita di beberapa menit ke depan ini Allah jadikan sebagai kebaikan yang besar untuk kita semua. Bapak Ibu yang saya hormati, di awal Ramadan kemarin, sebelum kita masuk bulan puasa, seperti biasa di negara kita ini muncul banyak perbedaan. Ada yang berpuasa hari Rabu, ada yang berpuasa hari Kamis. Saya 1 minggu sebelum puasa Pak, hampir tiap hari ditelepon. Kapan puasa Ustaz? Kapan puasa? Saya bilang tunggu hasil sidang. Puncaknya itu saya dari Parepare hari Selasa sebelum puasa itu. Sore saya masih di Pangkep, saya ditelepon lagi. Jadi Ustaz, nanti malam kita sudah tarawih. Saya bilang tunggu dulu, belum selesai sidang. Dia bilang siapa tahu ada bocor halus. Saya bilang tidak ada, kita tunggu sidang. Sudah maghrib, menelpon si lagi. Jadi Ustaz, kuumumkan ini, kita tarawih malam ini. Saya bilang tunggu, belum ada hasil sidang. Ya. Akhirnya dia bertanya sama saya, Bapak Ibu, kalau menurut Pak Ustadz, kira-kira kapan kita puasa? Ini sudah bertanya masalah pendapat pribadi. Ya. Saya senang Pak kalau ditanya pendapat pribadi. Ya. Saya bilang, kalau pendapat saya, kalau mau aman, tunggu pengumuman. Tapi kalau ada yang mau puasa besok, saya tidak salahkan. Siapa tahu dia memang warga Muhammadiyah. Karena Muhammadiyah jauh-jauh sebelumnya sudah umumkan. Jadi saya bilang, kalau kau punya kartu anggota Muhammadiyah, puasa nanti besok. Puasa nanti.
Kita, iya Ustaz, saya tunggu pengumuman pemerintah. Kenapa Bapak Ibu? Karena saya berpendapat, ini pendapat saya. Orang bernegara itu persis seperti orang sholat berjamaah. Jamaah ini rakyatnya, imam ini pemimpinnya. Dan dalam kondisi sholat berjamaah, makmum itu tidak pernah salah. Kapan imamnya benar, maka makmum semua dapat pahala. Kemudian pahalata itu dikumpulkan jadi satu tanpa mengurangi pahalata, baru dikasih semua Pak Imam. Tapi kapan-kapan imam salah, kita semua berdosa. Tapi dosa tak tidak kita ambil, tapi dikasih kumpul, kasihkan semua Pak Imam. Merasa Pak Imam. Itulah konsep beragama, itulah konsep bernegara, persis seperti kita sholat berjamaah. Maka kalau ditanya pendapat pribadi saya tentang perbedaan kemarin, ya saya tunggu. Karena kebetulan saya tidak punya kartu tanda anggota warga Muhammadiyah. Ya, saya cuma punya KTP. Ya, saya justru punya kartu tanda anggota NU. Jadi saya ikut keputusan pemerintah tanpa menyalahkan saudara-saudara kita yang berpuasa lebih awal. Maksud saya begini Pak, kullu nafsin bima kasabat rahim. Di hari kiamat nanti setiap jiwa akan mempertanggungjawabkan apa yang dia lakukan. Jadi ambil keputusan. Kalau menurut Pak benar di Kamis silakan, menurut tak benar di hari Rabu silakan. Nanti kita sendiri yang bertanggungjawabkan. Dan yang paling bertanggung jawab besar lagi adalah orang yang memberikan keputusan itu. Jadi kalau besok-besok Pak di hari kiamat ditanya ke Allah Ta'ala, kenapa kau puasa hari Rabu? Kita bilang saja, ya Allah, ini kartu tanda anggota Muhammadiyah. Saya itu kuikuti sih. Oh, berarti bukan salahmu. Siapa ketua Muhammadiyah sekarang? Sini kok. Kenapa kau puasa hari Rabu? Apa jawabannya? Litabtagu fadlan min rabbikum wa lita'lamu adada as-sinina wal hisab. Engkau yang ajarkan kami cara menghitung bulan. Dan kita sudah hitung bulannya ya Allah. Cocok hari Rabu itu puasa. Maka saya umumkan. Oh, begitu. Sudah. Aman, selamat nih Pak. Begitu saya lagi dipanggil, kau tahu sih Yazin, kenapa kau puasa hari Kamis? Ya saya ikuti pemerintah. Ini KTP-ku, warga negara Indonesia. Siapa paling yang saya mau ikuti kalau bukan pemerintahku? Oh berarti bukan salahmu, salahnya pemerintah. Tahu sini, Prabowo. Kenapa kau puasa hari Kamis? Apa kata Papa? Bukan urusanku. Saya ini cuma presiden yang urus agama itu namanya Nasaruddin Umar. Dipanggil Pak Prof Nasar sini. Kenapa kau putuskan hari Kamis berpuasa? Ya Allah, engkau kan yang bilang dalam Quran, "Faman syahida minkum syahra falyasum." Kalau kau lihat bulan, puasa. Dan saya kata Prof Umar, Nasaruddin Umar, saya sudah sebarkan banyak orang di Indonesia ini untuk melihat bulan. Dan ternyata tidak ada yang melihatnya. Sehingga Allah, kau sendiri katakan, ya Allah, walitukmilun iddah, sempurnakan bilangannya. Kalau kau tidak lihat bulan, maka saya tidak lihat bulan di hari Selasa, maka kau sempurnakan Sya'ban jadi 30 di hari Rabu, berarti hari Kamis baru 1 Ramadan. Oh, dua-dua ternyata Pak pendapat ini bersumber dari satu sumber namanya Al-Quran. Makanya saya agak sedikit kecewa karena biasa buka media sosial Pak di HP itu. Banyak sekali orang komentar tapi tidak ada ilmunya. Ada orang yang salahkan Muhammadiyah. Padahal basic ilmunya mereka melakukan perhitungan itu berdasarkan apa? Al-Quran.
Ya. Banyak saya buka-buka itu, Pak. Tiba-tiba banyak jadi ahli ilmu falak. Harusnya begini, harusnya begini, harusnya begini. Dia yang ngajari ulama. Ya. Tapi saya, Pak, puasa hari Kamis. Saya puasa hari Kamis. Ya. Walaupun sebenarnya saya S1 saya itu selesai di Universitas Muhammadiyah. Saya alumni Universitas Muhammadiyah, Pak. Jurusan Pendidikan Agama Islam. Saya selesai. Saya punya ijazah asli, ada emboss dan watermarknya. Saya perlu tegaskan ya. Sampai di sini ada peneliti mau teliti ijazahku, silakan langsung kutunjukkan. Ini mau repot-repot. Ya. Kita bicara Ramadan, Pak, ya, bukan bicara ijazah. Suku kasih jadi contoh. Maka saya ingat pendapat salah seorang ulama kita, bahkan banyak beredar di media sosial itu mencantumkan fotonya Guru Tak Farid. Kata beliau, keputusan pemerintah itulah yang bisa menghapuskan perbedaan. Kalau semua diberikan izin, Pak, untuk memberikan pandangannya tentang awal Ramadan ini, maka mungkin sampai hari ini ada yang baru mulai puasa. Kalau saya tidak salah, An-Nasir itu puasa hari Selasa di Goa, kalau saya tidak salah. Ada juga puasa sejak hari Senin, Pak. Jadi kalau dikasih semua kebebasan untuk berpendapat, bisa jadi ada yang baru lihat bulan tadi malam. Maka muncullah pemerintah kita yang menjadi penengah dan menghapuskan perbedaan itu. Saya justru beranggapan begini, Bapak Ibu, tahu. Justru dengan adanya perbedaan kita di kalangan umat Islam, ini menandakan bahwa agama Islam ini bukan manusia yang bikin. Karena tidak ada orang yang bisa betul-betul membuat satu pemahaman yang kemudian semua ulama sepakat dengan satu pemahaman itu. Dengan banyaknya perbedaan di tengah umat di dalam agama, itu pertanda bahwa agama ini datangnya dari Allah. Kenapa? Karena tidak ada yang bisa betul-betul meraih kebenaran yang besar, yang mutlak. Karena Allah sudah kunci dalam Quran, kata Allah, Al-haqqu min rabbik. Kebenaran yang mutlak hanya miliknya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita ini hanya berusaha bagaimana caranya mendekatkan pendapat pada kebenaran. Makanya boleh orang merasa benar, tapi tidak boleh menyalahkan kebenarannya orang lain. Jangankan masalah fikih, Pak, masalah akidah saja, masalah tauhid saja. Kadang di tengah ulama banyak berbeda. Bukan masalah berbedanya pada ketuhanan, tidak. Mereka semua percaya bahwa Allah Ta'ala cuma satu. Tapi banyak penafsiran-penafsiran lain tentang kedudukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada yang bilang Allah itu duduk-duduk di Arash. Muncul pendapat lain. Kalau Allah duduk-duduk di Arash, jadi sebelumnya Arash ada, di mana duduk? Kan muncul penafsiran lain, Pak. Sehingga orang berusaha mendekatkan diri pada kebenaran, tapi akan sulit untuk mendapat kebenaran yang mutlak. Kenapa? Karena al-haqqu min rabbik. Kebenaran yang mutlak hanya miliknya Allah Ta'ala. Bahkan sebenarnya, Pak, sengaja Allah ini menjadikan perbedaan. Memang Allah sengaja menjadikan perbedaan, karena dengan perbedaan itulah bisa timbul keindahan. Ini masjid tak ini bisa berdiri dengan kokoh gara-gara perbedaan. Kalau tidak berbeda, Pak, tidak bisa berdiri di masjid. Apa yang saya maksud? Ini masjid didirikan gara-gara apa? Didirikan dari apa? Pasir, semen, batu. Mereka berbeda, akhirnya berdiri cantik. Coba kalau pasir semua, nah tiba-tiba datang hujan, hancur, Pak. Kue yang ibu makan kalau buka puasa,
Kenapa bisa enak, bermacam-macam rasanya itu kue? Karena dari perbedaan, ada terigunya, ada menteganya, ada gula pasirnya, ada telurnya. Dimakan akhirnya enak. Karena berbeda jadi enak. Coba kalau terigu semua. Nggak enak. Ini kita ini Pak. Bapak, Ibu, saya. Semua ini kita ini hasil produk perbedaan. Karena adanya perbedaan Bapak Ibu bisa lahir. Mamat tak, bapak tak berbeda. Baku kontak jadi ki. Coba kalau dua-dua bapak. Kosle Pak. Maka perbedaan itu tidak bisa dihilangkan. Yang cuma jadi masalah sekarang, kalau perbedaan itu ada pada orang awam yang tidak pernah belajar agama, pun belajar instan lewat Kiai Haji Muhammad YouTube. Tak 5 jam masuk di kamar nonton ceramah di YouTube, tiba-tiba keluar haram, neraka. Dia sendiri masuk surga. Saya bilang tidak takut kau di surga sendirian. Maka perbedaan dalam Islam Allah kan sudah sampaikan, inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum. Kita dianjurkan, dijadikan Allah berbeda-beda supaya apa? Bisa saling mengenal satu sama lain. Kalau orang berilmu Pak, orang berakal, orang beradab, kalau menyikapi perbedaan dia akan bilang begini, oh kenapa begitu caranya Mas Sambajan? Oh mungkin pendapatnya lain. Mau tahu apa pendapatmu? Jadi dia bisa belajar dari pendapat orang lain. Sehingga besok lusa dia lihat orang yang beribadat tidak seperti modelnya caranya beribadat, dia tidak menyalahkan orang lain. Karena kenapa? Nah tahu nih apa dasarnya. Cuma kalau orang awam Pak, orang tidak paham agama, langsung dia bilang, oh, salah ini caranya Mas Samban. Yeah. Sama tadi kemarin kita cerita-cerita waktu buka puasa di bawah. Tidak salah Pak kalau ada misalnya orang menjadi imam kemudian tidak membesarkan bismillahnya, kemudian tidak kunut di waktu subuh, tidak ada salahnya. Tidak ada salahnya. Cuma yang biasa jadi masalah, kalau orang biasa basmalah besar di situ, orang biasa kunut di masjid itu, tiba-tiba kau datang mau jadi imam dan tidak mau melakukan itu. Bukan salah pendapatmu, tapi salah tempatmu. Pendapatnya tidak salah. Tidak basmalahnya tidak salah, tidak kunutnya tidak salah. Yang salah tempatnya. Karena kamu berada di tempat di mana orang terbiasa berpendapat menjaharkan basmalah dan berkunut di waktu subuh. Ya. Makanya saya Pak, kalau di Makassar itu diundang ceramah subuh dan didorong Kak jadi imam, kutanyain, di sini biasa ki kunut? Dia bilang tidak Pak Ustaz, suruh mi paling Pak Imam maju. Dan yang sampai kita kaget kalau saya imam, ya sampai saya sendiri kunut di depan, tidak ada ikuti Kak di belakang. Ya. Tapi kalau dia bilang, saya tanya, di sini kunut Kak kalau subuh? Dia bilang, terserah Pak Ustaz. Aku pakai juga pendapatku. Kan bilang terserah Pak Ustaz. Ya. Makanya Bapak Ibu yang saya hormati, perbedaan di dalam Islam itu biasa. Yang jelas kita jangan saling menyalahkan, karena kenapa? Persatuan itu jauh lebih penting daripada mempertajam perbedaan. Saya sering ditanya Pak, kalau masuk Ramadan, dia bilang, Ustaz, apakah sebenarnya itu yang menjadi perbedaan? Kenapa selalu berbeda di awal puasa atau di awal lebaran? Saya bilang, yang dia lihat sama-sama bulan, tapi cara melihatnya yang berbeda.
Muhammadiyah itu Pak tidak pakai derajat. Pokoknya dia bilang kalau naik nih bulan tidak mungkin turun lagi. Ya, kan tidak mungkin itu bulan kalau naik begini, nah turun lagi. Kalau sudah kelihatan di ujungnya itu dia bilang Muhammadiyah pasti naik terus nih. Orang-orang di NU juga tidak bisa disalahkan karena dia bilang di langit itu miliaran benda-benda langit, jangan sampai bukan bulan mulia. Maka lebih bagus kasih jelaskan dulu. Maka muncullah 3 derajat itu. Muhammadiyah bilang 1, tidak bisa memang ketemu Pak, karena 1 bilang 3 derajat, 1 bilang 1 derajat. Sampai kapanpun tidak bisa ketemu. Muncullah orang yang mau kasih ketemu, namanya Yusuf Kalla. Dia panggil Pak Din Samsuddin, ketua Muhammadiyah waktu itu. Dia panggil Kiai Haji Hashim Muzadi, ketua NU waktu itu. Minta kompromi, bagaimana caranya supaya bisa kau ketemu. Ditanya Pak JK, kira-kira apa usulan Pak? Dia bilang, bagaimana kau Muhammadiyah naik kau 1, kau NU turun 1, jadi ketemu kau di tengah-tengah. NU 2-3 derajat, Muhammadiyah 1 derajat. Muhammadiyah nasuruh naik 1, NU nasuruh turun 1, supaya ketemu kau di tengah. Ini ulama 2 bilang tidak bisa Pak, ini bulan, bukan jual beli mobil. Ini susahnya Pak, kalau pedagang disuruh bicara fikih suka menawar. Akhirnya dia bilang, terus apa paling solusinya supaya kita tidak berbeda? Ya solusinya biarkan mereka berpendapat, biarkan mereka melakukan apa keyakinannya. Toh yang berbeda itu tanggalnya, tapi cara pelaksanaan ibadahnya tetap sama. Mau dia NU, mau dia Muhammadiyah, tetap kalau lebaran 2 rakaat, rakaat pertama 7 kali takbir, rakaat kedua 5 kali takbir dan ditutup dengan khutbah. Tidak ada bedanya Pak. Sama awal Ramadan, mau dia Muhammadiyah, mau dia NU, mau dia puasa hari Rabu, mau dia puasa hari Kamis mulai, tetap sahurnya di waktu subuh, bukanya maghrib. Tidak dibilang Muhammadiyah, karena kau cepat kau puasa, asar bukan. Tidak bisa Pak, seandainya bisa begitu, siapa duluan puasa cepat buka, banyak orang mau jadi orang Muhammadiyah. Cuma saya punya satu kekhawatiran Pak, tapi mudah-mudahan ini tidak terjadi karena saya memperhatikan semangatnya Menteri Agama ini, alhamdulillah luar biasa mencari persamaan. Masih ingat kita tahun lalu Pak? Ya tahun lalu nih. Itu sebenarnya tahun lalu, kalau saya tidak keliru, tidak ada, kebetulan ada teman saya itu setiap tahun pergi melihat bulan di Makassar, di CPI. Cuma uniknya ini tahun di Makassar Pak, justru pemerintah termasuk Nahdlatul Ulama melakukan peneropongan bulan, melihat bulan. Di mana Pak? Bukan lagi di CPI. Tahun ini di mana lihat bulan? Di Menara Iqra lantai 18 yang punya gedung itu Muhammadiyah. Ini yang unik Pak. Jadi NU dan pemerintah melihat bulan di gedungnya Muhammadiyah. Dia bilang itu orang Muhammadiyah, ini pemerintah ini orang mau ngimat tarawih, dia masih mencari bulan. Ya, yang unik. Ternyata Pak, saya ingat tahun lalu tidak satupun di Sulawesi Selatan khususnya yang melihat bulan masuknya Ramadan. Di Jawa juga tidak, Papua tidak, di Kalimantan tidak, Sumatera Barat tidak, Selatan tidak. Tapi ternyata ada beberapa titik di Aceh bagian barat melihat bulan. Kalau tidak salah 2 atau 3 titik itu. Melihat bulan. Dan itu masuk wilayahnya Indonesia. Sehingga Menteri Agama mengatakan, karena sudah ada nih yang lihat bulan dan masuk wilayah Indonesia tempatnya lihat bulan, maka kita putuskan puasa besok. Padahal di Sulawesi Selatan tidak ada yang lihat bulan.
Tapi karena ada daerah Indonesia yang kelihatan bulannya, maka ditetapkan hari itu 1 Ramadan besok. Mudah-mudahan nanti Lebaran ini Pak tidak begitu. Ini kekhawatiran saya. Mudah-mudahan tidak apa-apa kita berbeda awal puasa, tapi kita bisa sama-sama Lebaran. Kenapa Pak? Biasanya kalau berbeda puasa, berbeda tol Lebaran, banyak tongor, ramat kalasi Pak. Cari puasa yang paling terlambat, Lebaran paling cepat. Ada Pak. Tapi bukan jamaahnya Islamic Center, bukan. Kapan puasanya Muhammadiyah? Besok. Kalau pemerintah, lusa. Lusa itu saya puasa. Begitu Lebaran, kapan Lebarannya Muhammadiyah? Besok. Pemerintah lusa, besok saya Lebaran. Jadi tidak jelas ini orang Pak, apakah Muhammadiyah, NU, pemerintah, tidak tahu apa, itu apa, Muhammadun, apa. Ada satu yang bahaya. Mengapa saya katakan lebih bagus kita berbeda di awal Ramadan daripada berbeda di akhir Ramadan? Karena masalahnya di akhir Ramadan itu, Bu, ada waktu di mana berdosa orang kalau puasa. Waktu haram. Saya pernah tanya ibu-ibu di Makassar, ketika berbeda Lebaran Pak, Muhammadiyah Lebaran hari ini, besok Lebarannya pemerintah. Ada ibu-ibu saya tanya siangnya, saya bilang, mau puasa ke ibu? Dia bilang tidak. Sudah makin Lebaran, besok. Kuulangi lagi, puasa ke ibu? Dia bilang tidak Ustaz. Tapi sudah makin Lebaran, besok. Coba, ini pendapat di mana dapat pendapat ini? Jadi saya bilang, apa paling dibikin ini hari? Kalau tidak mau puasa kita tidak tongki Lebaran. Apa dibikin ini hari? Dia bilang mengikat burasa Ustaz. Ibu, tidak boleh bersamaan Lebaran dengan puasa, sebagaimana tidak boleh tidak berpuasa dan tidak berlebaran. Kalau tak putuskan ki puasa ini hari, berarti besok kita Lebaran. Kalau diputuskan hari ini berlebaran, maka haram hukumnya puasa. Tidak boleh dua-dua ada, tidak boleh dua-dua tidak ada. Ada terus saya lihat lebih aneh lagi Pak. Puasa ji, tapi sudah sholat lohor bukan itu. Bukan puasa setengah hari. Tolong Bapak Ibu, saya mumpun saya ingat. Tolong ibu-ibu di belakang, tabe. Jangan ajari anak tak puasa setengah hari. Jangan. Jangan, ada yang biasa Ustaz bilang mengajari anak berpuasa, tidak. Tidak ada dalam syariat itu puasa setengah hari. Jangan ajarkan anak tak puasa setengah hari. Langsung ajarkan puasa 1 hari. Tapi bagaimana kalau tidak natahan ki Ustaz? Ajarkan puasa 1 hari, tapi kalau ternyata sudah lohor, dia sudah lapar, sudah dodong, sudah loyo, suruh buka. Tapi setelah dia makan, suruh lagi menahan sampai waktu maghrib. Begitu caranya mengajarkan. Bukan begitu sudah sholat lohor, bebas dimakan sampainya buka, sampainya maghrib. Tidak. Suruh sahur di waktu subuh, jangan makan apa-apa sampai lohor. Ternyata lohor dia masih kuat, tahan tidak, tahan. Ternyata asar dia tidak bisa tahan, suruh makan. Tapi sudah makan, suruh berhenti lagi. Nanti buka, makan bebas setelah sholat maghrib. Itu cara mengajarkan. Karena di bukunya itu anak-anak yang biasa dimintaki tanda tangan, tidak ada di situ tulisannya puasa setengah hari. Puasa 1 hari di situ itu. Ya. Tapi barusannya ini saya pergi ceramah tarawih Pak, tidak terlalu banyak anak-anak minta tanda tangan. Di Makassar kayak artis Kak. Baru selesai sholat, injak-injak lagi gara-gara mau minta tanda tangan.
Anak-anak, saya kaget itu 3 hari lalu di Makassar karena ada nenek-nenek datang minta tanda tangan. Jadi kutanya, kelas berapa kamu? Dia bilang, bukan Ustaz, cucuku. Saya bilang, oh, saya kira kita mau baru mau ambil paket C. Saya tanya itu ibu-ibu, kenapa ibu buka habis sholat lohor? Apa jawabannya? Dia bilang, Ustaz, tadi saya pulang di rumah, nonton siaran langsung di televisi, kuliah di televisi, lebaran di Tanah Suci. Jadi saya bilang, ada urusan apa kita dengan Tanah Suci? Dia bilang, kan di Tanah Suci Ustaz kiblat tak. Jadi kita ikuti di sana. Kalau lebaran di sana, lebaran juga di sini. Jadi saya tanya, Bu, di tanah kita sudah makin sholat subuh. Nah di Tanah Suci belum sholat subuh. Tidak bisa kita ikuti negara lain untuk beribadah waktunya, Pak Ibu. Di mana badan tak berada, di mana kita berada, maka di situ kita mengikuti waktunya. Tidak boleh kita contoh ikuti waktu negara lain. Seandainya bisa kita mengikuti waktu negara lain, tidak usah pakai negara lain. Di negara tak mau 3 zona waktunya, kalau kita bisa ikut-ikuti. Kita ambil waktu imsaknya Aceh, waktu bukanya Papua, tinggal di Sidrap. Ini kalau di Aceh ini belum imsak. 6:30 baru imsak di Aceh. Tak ikutin. Seandainya bisa. Di Papua, di sini baru jam 5, Papua bukan. Tapi kan tidak bisa dicontoh. Di mana kita berada, di situ zona waktu yang kita ikuti. Makanya tahun lalu ada teman saya datang dari Papua, Pak, dia ajak buka puasa bersama. Begitu dia lihat jamnya, jam 5, jam 6 nih, dia bilang nih, buka mak saya harusnya ini, karena jamku ini di Papua bukan nih. Saya bilang, tidak bisa bos, kau sekarang lagi di Makassar, ikuti kau jamnya Makassar. Kalau mau kau buka cepat, kembali ke dulu di Papua. Dia bilang, rugi kah itu 1 jam? Saya bilang, tidak. Nanti kerugianmu akan kembali lagi. Kalau kau nanti pulang ke Papua, kau sahur di Makassar. Begitu pulang kau di Papua, jam tangan Makassarmu masih jam 5. Tapi di Papua jam 6 dibuka. Buka kok. Walaupun sebenarnya di tempatmu sahur, belum buka. Inilah Pak, Bapak, Ibu, kehebatan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang merancang sedemikian rupa agama kita, bahkan sampai cara beribadah kita yang ditetapkan pada 1 penanggalan yang mengikuti peredaran bulan. Nanti malam 14, Pak. Nanti malam itu bulan purnama. Dan diprediksi, yang bilang lagi mau salahkan Muhammadiyah. Muhammadiyah sudah hitung-hitung, Pak. Nanti malam akan terjadi gerhana. Mulai sesudah maghrib, kalau ada yang mau sholat gerhana, sudah boleh dimulai sesudah sholat maghrib di waktu tak Indonesia Tengah ini. Puncaknya itu terjadi menjelang sholat isya. Gerhana bulan namanya ya, kalau malam ya, gerhana bulan. 2031, tahun 2031, kita akan puasa 2 kali dalam 1 tahun. Bulan Januari dengan bulan Desembernya. 2031. Ini kita puasa pertengahan, lagi tengah Januari. Tahun depannya lagi awal Januari. Tahun depannya lagi akhir Desember. Akan bergeser terus 10 sampai 12 hari. Jadi bisa jadi nanti kita mau puasa sementara tahun baru orang. Itu terus bergeser. Supaya apa? Kita bisa merasakan rasanya banyak musim ketika berpuasa. Tahun ini kita puasa musim hujan, tahun-tahun yang lalu kita puasa musim kemarau, tahun-tahun berikutnya kita akan rasakan banyak suasana. Karena kenapa? Itulah kehebatannya, karena kita berpuasa mengikuti peredaran bulan. Akhirnya Bapak Ibu, ilmu-ilmu ini mengajarkan kepada kita sebenarnya bahwa agama kita ini betul-betul datang dari Allah. Karena tidak ada satupun manusia yang bisa merancang sedemikian indah model tak dalam beragama seperti ini.
Tapi ingat, sekali lagi jadi kunci sebagai penutup, kita hanya berusaha mendekatkan diri kita pada kebenaran. Boleh kita mengklaim diri tak benar, tapi jangan sampai kita menyalahkan kebenaran orang lain. Keindahan bisa muncul dengan perbedaan, maka jadikan perbedaan itu sebagai cara untuk kita bersatu, bukan untuk berpecah belah, apalagi saling mencela satu sama lain. Saya kira ini Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Selama 2 kali saya berceramah di tempat Bapak Ibu sekalian, saya sampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya untuk seluruh pengurus Masjid Islamic Center atas undangannya yang tahun kedua kalau saya tidak keliru mengundang kami ceramah di sini. Bahkan saya sangat terhormat karena saya lihat di list penceramah saya satu-satunya yang dari Makassar kayaknya tahun ini yang datang ceramah di Islamic Center ini, yang lain dari kabupaten lain. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan manfaat. Kalau ada yang baik kita amalkan. Kalau ada kata-kata saya yang kasar, saya mohon maaf. Karena memang saya makhluk kasar, bukan makhluk halus. Sehat-sehat semua Pak. Ya, mudah-mudahan kita bisa merayakan hari raya bersama dengan keluarga tercinta. Adanallahu wa iyyakum ajma'in. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.